I Expo 2021. This is Main Stage back again. Dan ini adalah talk show yang terakhir teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi yang masih bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk kunjungannya hari ini. Dan sore hari ini akan ditutup dengan talk show yang sangat menarik sekali. Karena bukan hanya saja pembicaranya yang cantik-cantik dan menarik-menarik. Dan juga tentunya masih muda-muda. Tapi juga materi yang akan dibawakan ini sangat inspiring sekali. Jadi buat yang penasaran siapin aja ya pertanyaannya untuk bisa langsung diketik-ketik taruh di Q&A box-nya. Alright? So, sore hari ini kita akan masuk ke influencer talks, yaitu traveling in pandemic times, what to prepare and what to expect. Nah, sudah ada di tengah-tengah kita semuanya nih, Jo. Hai Jo, apa kabar? Yovita Yuliwanuru. Halo Mbak Ririn. Hai, ketemu lagi kita sore hari ini. Ada Mariska Prudence. Hai Pru, halo, how are you? Baik. Lama kita nggak jumpa ya, Bro. Lama banget. Lama banget. Kamu keliling terus deh. Aku kangen sama kamu deh. Oke, dan juga Gemala. Hai Gemala. Halo, selamat sore. Hai. Kita terakhir ketemu Putri Selam Indonesia 2019 ya? Bukan. Bukan ya? Sebelumnya ya? Enggak. Lagi ya? Jovita tuh, Oke, dan juga ada Cindy Low. Hai Cindy. Halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Nah, sore hari ini teman-teman, materi Influencer Talks ini akan dimoderatori dan akan dibawa oleh Jovita Ayuliwanuru. So, I will hand it over to you, Jo. So, the floor is yours. Yeay. Oke, ini sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol pada biasanya kita jalan-jalan. Mungkin teman-teman, thank you Mbak Ririn tadi udah disapa salah satu. Ini sebenarnya teman-teman, sore hari ini kita pengen cerita. Jadi ceritanya, ini cewek-cewek ini tadinya kita, kan biasanya tuh Jakarta cuma jadi tempat singgah ibaratnya. Kayak lagi biasanya jalan terus Jakarta tuh cuma ya sebulan paling ya berapa hari gitu. Nah, pas pandemi ini tuh terjadi gitu kan, itu malah kebalikannya gitu. Jadi sempet tuh pokoknya di awal pandemi tahun lalu kayak mati gaya sampai akhirnya yaudah yuk kita cari tempat-tempat outdoor yang pokoknya akhirnya kita jadinya malah jadi sering ketemuan nih sampai hari ini gitu. Nah mungkin sebelum cerita apa yang akhirnya kita lakukan sampai hari ini, mungkin boleh cerita dulu sih ini sekarang kesibukannya apa nih. Kak Pru dulu kali ya, boleh Kak? Oke, kesibukannya kurang lebih sama kayak lu ya Job ya. Mungkin perkenalan dulu kali ya, makasih teman-teman semua yang udah join di sini walaupun secara virtual ya. Biasanya kita datang terus ketemu sama teman-teman yang diving semua. Rencananya cuma 2 jam gitu misalnya, terus akhirnya jadi 8 jam biasanya. Gitu kan ya. Gua Mariska Prudence, mungkin sebagian teman udah kenal, buat yang belum kenal, jadi gua adalah seorang travel blogger, seorang diver juga, seorang yang senang jalan-jalan dan membagikan di sosial media dan juga di blog gitu. Kalau dari aktivitas ya kurang lebih sama kayak Jopi lah ya. Kita janjian buat jalan gitu, karena kita sudah mulai jalan dan mungkin karena intensitas jalan yang keluar kota yang jauhnya jadi jauh berkurang. Jadi kita juga sering mencari lokasi-lokasi yang dekat dulu gitu. Oke, thank you Kak Pru. Nah, ini kenalin juga nih mungkin Cindy Lau nih yang sebenarnya bisa lihat nggak sih teman, kalau kita yang lainnya pakai virtual ya, kalau Cindy ini langsung dari kapal ini. Langsung lokasi ya. Langsung di lokasi. Ini mohon maaf kalau sinyalnya timbul tenggelam, tapi semoga aman. Lagi di lobby, lagi di finishing di Labuan Bajo juga kebetulan. Kalau aku baru nih, aku beda sama kakak-kakak yang lain gitu kan, kayak apa itu deep and extreme mungkin nggak pernah sebelumnya terpikir untuk join, apalagi ada di hadapan teman-teman gitu ya, karena sebelumnya mungkin cuma dengar-dengar atau lihat-lihat, datang dan lihat-lihat eventnya, dan belum join sama sekali diving dan juga free dive. Tapi baru tahun ini akhirnya belajar free dive karena aku adalah anak kota sejati, jadi biasanya main di mall, cuman main di kafe-kafe, makan-makan gitu ya. Sekarang kesibukannya adalah penyiar radio, MC juga, terus belakangan ini juga sibuk jalan-jalan sama kakak-kakak yang lain, karena menemani mereka yang biasanya keluar-keluar jadi nggak bisa kan, jadi saya sebagai anak kota, ayo kita pergi-pergi gitu. Gitu aja sih.
Salam kenal semuanya. Biar ternama ibu kota, teman-teman. Kalau dengar pagi-pagi, Rex FM, Cin Gilau. Amin. Nah, ini yang cerah di satu ini nih ada Kak Al, boleh kenalan Kak? Kalau ini kayaknya udah bintang lah ya di Dips ya. Aduh, kangen banget gak sih kalau deep offline gitu. Jadi Iya. hari pertama tuh udah dari pagi, dari buka tuh udah langsung ke deep. Terus tergoda barang-barang dan acara-acara yang menarik. Agak hari itu, kangen banget ya datang kayak gitu. Ya teman-teman, selamat sore. Terima kasih yang udah bergabung di sini. Nama saya Gemala Hanafia. Saya dan Pineng, kita membuat YouTube untuk diving dan juga surfing. Jadi emang kebanyakan sebelum pandemi mainnya tuh basah-basahan, makanya namanya wet traveler, nggak pernah kering gitu. Tapi sama seperti teman-teman di sini juga, ya semenjak pandemi nggak bisa terlalu banyak keluar-keluar, apalagi di awal-awal dulu. Jadi senang main tumbuhan di rumah aja, terus belajar hidup sehat, dan sekarang selain tetap berusaha untuk tetap jalan-jalan, walaupun masih terbatas, lebih banyak meng-coaching di grup online untuk hidup sehat, seperti itu. Nice. Nih teman-teman yang ikutin Deep dari berapa tahun yang lalu mungkin kelihatan ya perbedaan Kak Al nih. Mungkin kalau di kamera kayak gini tirusan gitu kali ya maksudnya. Terus. Hidup sehat luar biasa. Oke, nah mungkin teman-teman nih pokoknya santai aja nih ya kalau dia mau nanya boleh di chat. Tapi ini sebelum mungkin kita buka jawab pertanyaan, pengen nanya sih kayak tadi kan nih ya kita senasib lah semua ya, maksudnya yang tadi jalan tuh jadi jarang. Pengen tanya sih, pasti kan awal pandemi nih pas berarti Maret tahun lalu itu tuh kalian gimana kan sempet kayaknya Kak Pru sempet dari Jepang ya, masih dari Jepang ya pas itu ya atau gimana? Itu apa yang pertama kakak-kakak di sini rasakan dan akhirnya lakukan atau mungkin nemu hobi baru kah atau kegiatan baru selama pandemi ini, boleh cerita nggak? Mungkin dari Cindy deh. Kalau aku kan memang dibilang traveling, kalau ada kerjaan ya traveling. Cuman kerjaan ketemu orang itu cukup sering ya, karena banyak biasanya bintang tamu atau nggak mungkin audiens gitu. Jadi mendadak, awal-awal tuh sepi job sama sekali. Beneran nggak ada job off air, acara MC atau apapun tuh nggak ada sama sekali kan. Jadi kayak bisa dibilang 4 bulan pertama pandemi sampai pertengahan puasa tuh kayak kering gerontang gitu. Aku hanya siaran di rumah aja. Itu pun beda banget feel-nya ya teman-teman kalau harus siaran dari rumah sama di studio. Biasanya kita ada mixer segala macam, sekarang cuma depan laptop doang. Agak-agak mati gaya sih, tapi berusaha untuk mengikuti peraturan karena dulu awal-awal tuh kayak serem banget ya pandemi ini tuh, semua orang menyeramkan dan deket-deket kita tuh bisa aja kena gitu. Jadi mencoba untuk mengikuti, memang agak sepi, cuman ya perlahan-lahan emang belakangan ada event virtual gitu. Ketolongnya mungkin seperti itu kalau dari segi entertainment sama MC, musisi juga. Nah beda nih sama yang travel pasti kan. Kalau travel lama banget tuh kita bisa traveling dan larangan-larangannya juga berat. Jadi pasti seru nih dari Kak Pru sama Kak Al. Boleh. Thank you Cin. Jadi kering ya Cin ya. Sekarang basah. Betul. Lumayan. Kalau Kak Pru gimana Kak pas awal-awal kemarin? Kalau Cindy sekarang udah basah lagi lah, baru habis nyebur ya nggak sih? Baru banget nih. Maaf aku duluan. Kalau gue kurang lebih sama lah ya. Jadi terakhir trip luar negeri itu bulan Februari sampai Indonesia itu tuh Maret awal banget gitu kan. Itu terakhir dari Jepang. Dan memang itu awal-awal pandemi juga kan. Jadi tapi masih belum disebut sebagai pandemi kan saat itu kan ya. Baru kita dengar berita di mana muncul case gitu kan. Dan dari situ balik ke Jakarta, terus masih ada satu pekerjaan lagi yang domestik, itu waktu itu ke Jawa Tengah gitu kan. Nah, pada akhirnya PSBB itu kan akhir Maret itu kan mulai PSBB, terus ya udah kayak semua teman yang lain, kayak Cindy Lau juga kali ya, waktu itu kan sebenarnya itu di luar pekerjaan yang trip, gue juga kan kadang-kadang suka ada kerjaan yang event gitu kan, event offline. Itu semua juga udah jelas batal gitu, semua trip batal gitu kan, karena semua brand, semua yang punya project juga bingung gitu saat itu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Dan begitu ada PSBB semua ditutup, udah jelas kan, oh ya ini semua kita batalkan dulu, kita cancel dulu. Dan
ya udah nunggu gitu kan. Pada saat itu nunggu, semua orang juga kita ingatlah masa-masa semua di rumah aja bikin kopi dalgona sampai tangan pegel banget gitu kayaknya. Terus foto di mana aja gitu kan ya. Terus baru mulai jalan lagi itu gue sekitar Juli 2020 itu sudah ada pelonggaran PSBB dan gue akhirnya jalan sama kakak gue aja ke Pulau Macan waktu itu, hanya berdua saja gitu. Jadi setelah dari itu mencoba cari tempat-tempat yang bisa dikunjungin tapi konsepnya ya outdoor, berjarak, jauh dari orang-orang lain yang tidak dalam satu bubble atau satu rumah kayak gitu kurang lebih ya. Sampai akhirnya ya sekarang 2021 masih pandemi tapi ya gimana pun life goes on kan. Jadi apa yang bisa dijalankan, apa yang bisa dikerjakan gitu ya udah, dan kita juga berusaha kayak teman-teman yang ada di sini kan kita berusaha buat ya kita kemana lah gitu dalam setiap 2 minggu sekali atau berapa lama sekali kita ketemu, kita cari outdoor, kita cari alternatif, kayak begitulah. Ya, ya bener banget sih. Sampai akhirnya berani keluar lagi itu juga suatu proses kan ya. Kemarin kayak nggak langsung juga gitu. Ya kita nurut lah sama pemerintah kan gitu. Nah mungkin nih sambil berarti kan tadi udah cerita awal akhirnya jalan-jalan. Mungkin aku juga boleh share kali ya, dari tadi lupa nih gue share sendiri gitu. Waktu itu Share dong. jadi gue pertama banget keluar dari Jakarta justru waktu itu misinya ngenalin ini kondisi pas di Bali. Jadi waktu itu sama Kemenpar kan Bali juga kena banget tuh teman-teman. Nah terus ya udah kayak ya udah nih tunjukin lah gimana sih prokes yang dilaksanakan di sana. Karena kan selama ini yang orang tahu ya pokoknya segitunya lah di sana, udah siap belum nih segala macam. Pas ternyata datang sana ya sesiap itu sih hotel-hotelnya, terus kayak tempat yang dikunjungi. Bahkan waktu itu gue spa untuk pertama kalinya, mereka juga sangat menjaga gitu kan. Dan apa namanya ya satu pengalaman yang luar biasa sih. Maksudnya kayak jadinya malah jadi apa ya? Ya ngasih tahu ke orang, ya lu bisa, cuma lu tetap harus kayak jalankan semua prokesnya dari sebelum berangkat, pas di sana sampai pas pulang gitu. Nanti mungkin bisa cerita lebih dalamnya. Tapi mungkin nih Kak Al juga boleh cerita nih awal-awal pas pergi banget tuh kemana, terus sama siapa gitu Kak. Iya, jadi waktu awal-awal pandemi itu masih sempat ngabur bentar tuh ke Koron ya, Pru ya. Kita bareng kan waktu itu mencari Bulan Dugong. Februari itu, Februari 2020 ya. Kayaknya hilang sih ya. Wah, Al nge-freeze. Wah, Al nge-freeze. Kita pergi ke Koron dulu nih. Oke. Udah balik lagi belum gue? Udah. Susah nih. Oke, udah? Udah, oke sih. Ya, jadi terus kemudian setelah dari Koron, nggak kemana-mana sama sekali, berarti di rumah aja. Dan memang kalau gue pribadi sih, itu memang 2 minggu pertama dari lockdown di Jakarta itu kayak yang paling berat. Karena dari yang tadinya kita bisa ketemu teman, bisa main. Karena kan kalau di Jakarta pun gue pasti mesti bisa main ke skatepark misalnya, atau kita ke klub free dive gitu kan. Terus kemudian semuanya pada nggak berani jalan, stop sama sekali. Itu berusaha tetap warasnya emang luar biasa sih. Untung ada dana darurat ya. Untung sempat nabung ya. Tetap penting itu, penting. Oke, berarti itu pas bulan-bulan apa Kak akhirnya lu keluar? Pas keluar itu pas bulan-bulan Juni. Itu kerja bareng Kemenpar juga kan. Pertama tuh event virtual dulu. Jadi belum jalan keluar, baru setelah itu kita bareng Jo yang ke Bali untuk nunjukin protokol kesehatan yang udah bisa mereka lakukan gitu kan. Tapi kan juga waktu itu kita belum berani untuk mengajak teman-teman, ayo kita berlibur gitu kan, karena kondisinya masih tidak memungkinkan. Tapi yang gue lihat banget pada saat itu, karena gue berkesempatan untuk diving di Tulamben sama di Seraya waktu itu kan. Kalau misalnya kita diving di sana kan pasti kan kita ke Rek tuh. Rek itu kan pasti rame banget kan, dari pagi mereka udah di diver lain, tapi pada saat itu tuh beneran sepi banget dan kita bisa ngambil wide kosong, cuman gue sendiri yang melintas. Racknya itu kayak itu mewah tapi menyedihkan sekali karena bener-bener mereka tuh udah nggak punya tabu udah berapa bulan gitu. Sementara mereka kan emang grade profesional yang pekerjaannya ya itu aja gitu kan. Itu sedih banget sih. Tapi ya seperti teman-teman juga yang lainnya ya life goes on ya, berusaha tetap waras aja.
Iya, iya benar Siklusnya banget. hilang gitu. Tapi bener sih, itu mungkin ada sisi positifnya juga ya, tapi nanti bisa kita cerita. Tapi mungkin pengen tanya sih, mungkin share kali ya, kan sekarang ini kita udah lumayan sering keluar, walaupun kalau nyari itu kita sangat hati-hati ya, nyari tempat tuh kayaknya yang harus yang outdoor, bahkan ada jam-jam Yes. tertentu. Itu mungkin boleh share nggak sih kayak sebelum kita pergi, gitu, itu tuh apa sih yang harus kita lakukan dan pokoknya due diligence lah sebelum kita jalan tuh apa sih? Mungkin Kak Pru nih by the way teman-teman, kalau di geng kita ini tim plannernya ya, terutama bagian wardrobe. Jadi kan salah satu cara buat tetap waras ya Kak ya. Jadi kita kayak ya udah pengennya tuh ya pas ketemu tuh all out gitu. Nah mungkin itu salah satunya. Tapi boleh cerita nggak Kak apa sih yang biasanya dilakuin nih sebelum jalan? Kayaknya gara-gara pandemi, kalau dulu kan kadang kita bisa go show aja deh, udah lihat ntar gitu kan, langsung jalan, langsung beli tiket saat itu juga gitu. Mungkin gara-gara sekarang, jadi kita mesti jauh lebih prepare sih, kayak kita yang simpel-simpel aja kita jalan. Jadi sebenarnya kita ini mulai jadi sering jalan bareng itu sebenarnya karena gue sering bawa jalan ada namanya corgi yang lucu banget. Itu namanya Oba. Jadi gue sering jalan kaki bawa si Oba jalan gitu kan ya. Terus teman-teman mulai ikut juga tuh. Nah dari situ kita sering jalan kaki nih di Jakarta aja gitu seputaran Sudirman gitu kan jalan kaki. Nah dari situ jadi akhirnya suka ketemu lagi gitu kan ya. Terus akhirnya kita cari tempat-tempat juga yang seputaran around Jakarta lah ya. Tapi yang pasti sih kalau dulu mungkin nggak terlalu mikirin apa ya, oh ya ke sana gitu. Kalau sekarang kita benar-benar consider jam berapa yang jam yang sepi gitu kan. Kita sangat-sangat menghindari weekend gitu. Karena gue ngerti sih orang-orang udah pada lelah gitu ya. Orang udah butuh hiburan banget gitu kan. Udah stres dari pandemi setahun lebih gitu. Jadi memang numpuk banget kalau misalnya di weekend. Jadi kami ini berusaha datangnya misalnya jam buka banget. Jadi emang harus niat sih. Jadi kita jabanin oh ini baru buka jam 9 ya udah kita nongkrong di sana dari setengah 9 kita udah ada di sana gitu kan benar-benar dari kosong gitu. Terus kalau misalnya janjian outfit itu sebenarnya terjadi secara organik juga sih. Jadi awalnya tuh kita foto buat brandnya teman kita gitu kan ya. Oh itu Febrian bikin collab gitu sama Kala The Label terus kita semua pakai baju itu yuk gitu kan bareng-bareng terus dari situ pakai terus akhirnya kalau kita ngumpul ya udah bikin tematik outfitnya seperti apa biar happy karena apa ya hal-hal kecil sekarang bikin happy banget sih mungkin kalau dulu kan nggak terlalu mikirin ya kayak kita ketemu mostly pada saat kita kerja atau kalaupun kita ketemu di Jakarta tuh waktunya terbatas banget sekarang karena mostly jadi pada available nih orang-orang ini jadi kita make the most of it gitu dari yang ada begitu mungkin yang lain mau nambahin Boleh nih, mumpung Cindy yang lagi ada di TKP walaupun nggak ada kita. Waduh. Nah, iya. Kenapa? Belum berangkat lu ngapain aja, Cin? Sebelum berangkat ya pasti kalau keluar negeri ya keluar kota maksudnya ya keluar negeri juga teman-teman udah pada tahu mungkin belum ada nih ada juga nih yang belum berani terbang sama sekali gitu dari zaman dulu sampai sekarang pandemi gitu seperti biasa pastinya sekarang yang diterima adalah PCR test dan juga swab antigen itu udah pasti kalau di kereta api genos itu pengetahuan umum lah ya semua udah pasti dan gue pun selalu melakukan itu gitu loh bukan hanya karena untuk trip aja, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain itu udah banyak banget nih kerjaan-kerjaan atau event-event yang mengharuskan dan mewajibkan kita untuk swab antigen dan juga PCR bahkan meskipun sudah divaksin gitu ya. Jadi tetap kayak gitu tuh jalanin prokesnya itu, terus juga pasti jaga jarak dan benar kata Kak Pru tadi udah banyak orang yang lelah dan udah banyak orang yang mungkin udah sedikit longgar protokol kesehatannya. Nah, semoga teman-teman di sini nyari teman tripnya atau teman-teman bepergiannya yang ibaratnya protokol kesehatannya masih sama nih sama kita. Jadi kita tuh tahu lah, oh kalau dia tuh pastilah pakai masker. Kalau dia tuh pastilah pakai hand sanitizer. Kalau dia pastilah rajin bebersih dan segala macam. Jadinya kita pun tetap ngerasa aman dan pun juga maksudnya setara gitu tingkat kebersihan dan juga waspadanya gitu. Jangan sampai lengah dulu karena memang meskipun vaksinnya udah banyak dan juga ya mungkin teman-teman di sekitar kita udah pada sembuh atau udah pada baik-baik aja, tapi tetap itu sih yang harus diikutin sabar sebentar lagi banget mungkin udah bisa lebih leluasa daripada sebelum-sebelumnya itu sih. Dan pastinya bawa semuanya ya, masker bawa, hand sanitizer,
baju buat segala macam itu bawa juga biar aman selalu sampai pulang lagi. Bener. Kalau sih gue belajar ada semprotan buat rambut bahkan ya di Swintat. Ada. Iya. Jadi Itu lucu tuh. Banyak lah brand-brand yang udah mengeluarkan gitu ya, dan pasti brand-brand dimanapun itu udah makin peka lagi sama yang namanya kebersihan, healthy, dan hygiene. Jadi kalau emang ada waktu dan kalau kira-kira dibutuhkan, beli aja gitu. Nggak akan ada ruginya dan pasti kepake aja sih. Siapa tahu berhasil. Iya benar. Tapi gue suka poin yang tadi menjaga bubble kali ya. Maksudnya siapa yang ketemu dia tuh pastikan yang bertanggung jawab juga. Tapi walaupun bertanggung jawab tetap di make sure kalau pergi keluar kota berarti harus dites ya. Biar ya emang syarat buat wajib. pergi. Mungkin gue mau sekalian tanya karena Cini pas lagi di kapal nih. Itu kalau di kapal gimana Cin? Maksudnya prokes selama ini kan ini pasti yang didip banyak nih yang pengen LOB, pengen diving trip. Iya. Gimana? Nah itu dia, kebetulan boleh sebut merek kali ya, karena emang ini aku kaget juga lumayan. Ini aku lagi di Cordelia Finisi dan mereka mengatakan dan ada buktinya juga bahwa seluruh awak kapal dan juga yang ada di sini itu sudah divaksin gitu. Ternyata udah vaksin duluan dan sebelum menyambut tamu juga mereka swab antigen. Jadi rutin tuh. Jadi ketika kapalnya balik ke ke pelabuhan gitu, mereka kembaliin tamu. Terus kemudian antigen dulu, baru menerima tamu yang berikutnya kalau di sini gitu. Semoga sih LOB-LOB lain gitu, kapal-kapal lain mengikuti standar yang sama ya, karena menurut aku ini cukup keren yang udah ada di sini sekarang. Awak kapal dan lain-lainnya juga setiap melayani kita selalu pakai masker juga, dan handuk itu pasti beraktivitas dong ya, deep and extreme dive dan lain-lain. Handuk itu dinomerin, kemudian tumbler itu dinamai juga, jadi kita nggak tertukar-tertukar. Dan juga di kamar itu juga pasti sanitasi setiap hari, disinfektan setiap hari. Dan menurut aku itu sih yang penting, kitanya juga nggak terlalu banyak orangnya. Jadi karena memang kapasitas kapal ini sebenarnya 14, tapi hanya diisi 7 selama pandemi. Jadinya semoga bisa lebih leluasa, lebih longgar kamarnya, dan nggak padat-padat banget gitu. Ya, berarti kapasitas juga dikurangi untuk menjaga jarak juga ya antar ini ya. Betul. Nah mungkin nih Kak Al boleh nambahin juga Kak, maksudnya kan kalau tadi udah soal sebelum nih, mungkin banyak juga yang kayak di sini tuh penasaran ya, nanti biasanya kan orang kalau lagi jalan-jalan lupa tuh, kayak longgar gitu, tiba-tiba ya udah lupa lagi jalan-jalan apalagi kan. Nah kalau Kak Al mungkin ada cerita tersendiri nggak, kayak gue selama pergi tetap maskeran atau gimana, atau habis itu juga apa yang Kak Al biasa lakukan biasanya kalau udah nyampe Jakarta lagi? Masih mute Kak? Oh tunggu. Oke, ada siap. Kendala. Oke, gak apa-apa. Mungkin ini aku boleh Mimin Deep boleh di-share nggak yang tadi ada PDF sampai ada ada itu kalau ada yang datang di depan rumah itu anjing gue tuh gonggongnya tuh kenceng banget. Kita bisa sampai ujung gang itu kedengeran. Aduh, iya, jadi sorry ya. Gak apa-apa. Jadi emang sih kita udah kita tuh harus mau ribet. Kayaknya kalau sekarang tuh semakin ribet semakin bagus gitu. Jadi memang teman-teman untuk yang kayak di LOB gitu kan mereka udah ngejaga banget seperti kata itu pasti menenangkan juga kan buat kita para tamunya gitu. Terus kalau misalnya kalau kita punya alat pribadi ya udah lebih baik gitu, tapi kalau misalnya enggak berarti emang harus pas penyimpanan barang-barangnya itu harus dijaga banget gitu kan, jangan sampai terlalu bercampur-campur gitu. Jadi masing-masing tuh punya box gitu. Terus kalau aku kan suka pergi surfing gitu kan yang deket-deket Jakarta aja gitu. Nah kalau biasanya tuh yang tadinya kita tuh nyantai banget, jadi biar murah gitu kan. Jadi kan perginya sama teman-teman nih, sharing di mobil, sharing bensin, terus kemudian juga sharing tempat buat nginep gitu kan. Sekarang tuh mikirnya bisa berpuluh-puluh kali lipat gitu, karena kan gue juga nggak tahu mereka sampai sejauh mana menjaga prokesnya gitu kan. Jadi sejauh ini sih gue nggak pernah pergi kalau bukan kerjaan, trip barengan sama orang lain di luar keluarga sampai seketat itu gitu. Gitu kalau misalnya kerjaan udah pada tes semuanya gitu udah lebih tenang lah, dan kita bisa ngejaga kan, maksudnya kita udah sama-sama dites, udah tahu sama-sama oke gitu, di perjalanan juga sama-sama ngejaga gitu kan, jadi jangan terlalu
ketemu siapalah di luar grup yang udah ada, itu dijaga banget gitu. Terus sama juga seperti yang lain, memang jadinya bawa hand sanitizer, terus maskernya jadi punya macam-macam gitu, biar semangat gitu kan, pakai maskernya biar happy. Jadi emang dibanyakin gitu koleksinya, terus juga kayak untuk spray aja sekarang udah ada kan buat pembersihnya gitu. Jadi yang tadinya tuh sempet bawa wajan segala, coba bawa bantal, bawa selimut, karena nggak tahu sampai sejauh mana itu bisa apa ya penularannya gitu kan. Tapi makin lama makin oh ya udah berarti harus begini. Oh ternyata mereka juga udah harus disiplin. Tapi nggak bawa wajan lagi sih, nggak bawa beras lagi gue. Lebih ini ya, yang penting disinfektan ya. Iya, Kak. Thank you. Menurut gue juga sih, gue setuju banget. Jadi lebih rebit iya. Terus somehow kalau menurut aku kita harus sedia budget lebih mungkin ya kalau jalan-jalan tuh. Maksudnya buat ya tadi kan tes sebelum, terus buat perlengkapan pas yang dibawa kan jadi lebih banyak yang perlu dibeli. Jadi memang kalau memang ya mau aman pas jalan-jalan ya memang ada spare budget lebihan gitu. Buat jaga-jaga juga, apalagi kalau di sana juga mau tes juga gitu kan ya. Nah mungkin ini sambil share screen tadi aja deh, boleh di-share nggak Min? Nah, sebenarnya di sini tuh kita kan mau share aja ya jalan-jalan dan apa yang kita temukan di pas lagi jalan-jalan itu. Nah mungkin ada yang udah tanya belum sih Min? Belum ya? Ayo nanya. Ayo. Nah, coba-coba boleh dari next dulu coba Min. Nah ini tadi nih yang diceritain sama Kapro nih. Awalnya sebenarnya adalah jalan-jalan sama anjingnya Kapro nih ada lucu banget. Awalnya tuh berawal dari sini. Kita tuh pengen cari yang aman, akhirnya ya udah kita outdoor, terus tetap ya udah cari yang sepi jam-jam pagi gitu kan. Terus akhirnya jalan-jalan gitu kan. Intinya dari sini kan nih kayak akhirnya kita terjadi jalan-jalan lagi. Ini lebih jalan kaki aja sih, karena kan biasanya kita seringnya outdoor, terus suddenly kita nggak bisa kemana-mana, mostly indoor, AC itu rasanya gimana gitu ya. Jadi kita nyari bisa outdoor, walaupun di Jakarta bisa jalan kaki gitu kan ya. Dan kadang-kadang kalau mau keluar jalan kaki kan suka males ya, ada anjing, ada si Oba gitu yang meminta untuk diajak jalan kaki, jadi lumayan jadi penyemangat juga buat jalan kaki keluar. Bener, dan kan kata penelitian juga kan matahari bagus kan, jadi kita sekalian ini menyerap vitamin. Ya, jadi gitu. Coba boleh di next lagi, Min. Nah, ini awalnya juga nih janjian baju. Ini janjian baju pertama ya? Iya. Aduh, oke, ada cover nih. Cover lagi nggak bisa merapat nih, dia di jalan nih. Oke, coba boleh di next. Nah, mungkin boleh cerita kali ya. Ini kan nih pas nih ada satu tempat yang kita datengin awal-awal nih. Kita jadi berasa ini nggak sih, kita menemukan hal-hal yang tadinya kita kayak biasa aja, terus sekarang jadi kayaknya seru deh kalau kita explore ini. Kayaknya kita kan stuck di Jakarta aja nih, kayak ada tempat lucu nih, terus belajar tentang apa baru nih, gitu. Itu ya nggak sih? Menurut Kapru ya nggak? Iya, karena biasanya orang itu tidak begitu peduli dengan apa yang ada di sekelilingnya dia gitu sebenarnya. Biasanya kalau kita misalnya tinggal di BSD, justru biasanya yang lebih aware ada tempat baru ini biasanya yang lain gitu kan. Jadi termasuk gini juga, selama ini kan kita tinggal di Jakarta, sama selama ini juga kalau kita itu ya nanti aja lah, kapan aja bisa gitu kan. Nggak spesial ngincer satu tempat gitu kan. Nah ini karena kita sangat membatasi untuk keluar kota, jadinya ya kita cari-cari lokasi aja. Kalau ini lokasi waktu itu yang suggest Kadek kan, ada teman kita Kadek Arini, travel blogger juga, terus dia juga aktif di sosial media. Jadi ini nama tempatnya Pancoran Tea House gitu kan. Jadi kita pagi-pagi ke sini, ini juga jam buka banget gitu, dan benar-benar cuma ada kami doang, benar-benar nggak ada tamu lain gitu. Jadi kita datang pas jam buka. Terus ya breakfast di sini, dan ini menarik sih karena sebenarnya si gedungnya sendiri tuh usianya sudah hampir 100 tahun, sudah 90 berapa tahun gitu kan ya. Jadi punya nilai histori yang sangat tinggi, terus juga dari ini kan sebenarnya tea house gitu. Jadi kita bisa pilih macam-macam teh gitu kan. Dari tempatnya juga sangat-sangat menarik, dan waktu itu janjian juga baju sih barengan gitu. Ini brand yang pertama kali ya, maksudnya kayak
brandnya teman kita juga, Kadek. Ini janjian aja mau launching sekalian foto-foto nih. Bener. Coba di next Min ada juga nih, ada Cici Cindi. Nah, kayak gini-gini. Coba next. Waduh. Nah, ini ketua geng kita di tengah. Sorry. Nah, ini juga satu tempat yang maksudnya yang kita nggak akan explore bareng-bareng gitu ketika kalau dan ini juga outdoor setting ya, rada semi outdoor gitu ya waktu itu ya ini. Betul. Ini daerah jajahannya Cindi. Ini kan petak 9 apa petak 6 ya? Petak 6 kalau nggak salah deh. Petak 6. Ini Petak persis, 6 yang ini persis baru. kita duduk depan roti lau nih. Oh iya, ada gerobak roti lau. Cila. Ini bagus juga teman-teman. Jadi baru gitu, kita juga baru tahu ya. Kan di daerah Glodok kota gitu emang terkenalnya ya pasar-pasar gang-gang gitu. Ternyata mereka udah membangun sebuah petak 6, agak-agak modern, makanannya juga banyak. Jadi kayak wah seru. Ya. Dan kayak mungkin nambahin kayak tadi kan ya kayak semua udah pada bilang, semua udah pada lelah akhirnya keluar kan. Nah, jadi kita ke sini ya maksudnya kita expect lah orang-orang memang ada yang yang lagi lepas masker, namanya lagi makan ya, lepas masker segala macam. Cuma tetap kitanya yang harus sadar, kita yang jaga sendiri, kita yang maskeran ya kayak ini misalnya kita lagi duduk-duduk selalu maskeran gitu. Walaupun ini semi outdoor tempatnya kan tetap aja kayak ya dijaga lah kitanya sendiri gitu. Next mungkin, Min. Nah ini keluar tahun ini ya, Kapru ya. Kita ke Derawan. Nah ini berhubungan nih ya, diving nih. Ini kemarin Cini juga ya sempet. Sempet. Nah intinya sama nih kayak gini, kita kemarin juga ya menjaga bubble lah, waktu itu kan open trip, tapi tetap semuanya sebelum berangkat juga antigen ya minimal yang kemarin kayak Kapru ya. Antigen dan ada yang PCR, ada yang antigen. Nah ya mungkin teman-teman yang belum pernah terbang sebelumnya mungkin dikasih gambaran juga nih teman-teman. Jadi airport itu setiap airport sebenarnya udah punya sistem yang hampir selalu sama sih dari Angkasa Pura ya. Jadi harus punya namanya aplikasi e-hack kalau kita terbang, teman-teman. Jadi selain kita harus punya hasil tes itu, harus punya aplikasi e-hack buat ada di handphone buat kita isi setiap kita pindah ke suatu kota gitu. Dan itu datanya harus real mungkin ya, jangan bohong kalau emang lagi batuk atau apa ya bilang di situ. Karena itu gunanya untuk nge-track lah setiap orang yang berpergian gitu. Mungkin ada yang mau nambahin kalau soal airport di airport atau di pesawat mungkin. Lebih kayak ikutin apa ya? Kan aturan kan sekarang berubah-ubah ya tergantung situasi. Keadaan airport terakhir. Iya, jadi pas waktu kemarin sempat ada pembatasan kan pada saat Lebaran, tapi 2 minggu sebelum dan 2 minggu setelah pembatasan itu kan memang ada pembatasan lainnya juga gitu kan, yang pada saat itu tadinya PCR tadinya antigen bisa 2 hari jadi 1 hari gitu kan. Sekarang sudah jadi hasil antigen bisa 2 hari lagi kan sebelum gitu kan, sebelum flight. Tapi dicek aja terus aturan terbarunya gimana, karena kemungkinan aturan itu berubah masih terus ada gitu. Jadi jangan sampai kita udah taunya aturan yang dulu ini gitu. Bulan lalu masih gini, ternyata bulan ini udah kayak gini gitu. Jadi sering update berita juga aja, tapi jangan terlalu tenggelam sama berita sampai akhirnya nanti jadi jadi stres berlebihan juga gitu. Jadi cukup aware aja gitu kan, buat misalnya kebutuhan mau jalan gimana ya, balik lagi apapun mesti prepare-nya lebih sih, cari taunya lebih sekarang. Soal e-hack juga sebenarnya sih ngisinya gampang, cuma emang pada saat masuk pertama bikin emosi dikit gitu kan ya biasanya pada saat mau register pertama. Tapi setelah itu sih oke, tinggal masukin aja. Buat e-hack itu nanti kita bisa isinya setelah kita dapat nomor seat. Kalau misalnya pas beli tiket sudah ada nomor seat, kita sudah bisa isi gitu kan ya. Tapi kalau belum, setelah kita check-in baru kita bisa isi gitu. Ya. Cuma kalau udah dapat barcode di e-hack, sebaiknya supaya nggak emosi pas nyampainya lagi, di screen capture ya. Oh iya benar-benar, penting banget. Trik. Benar. Karena suka ya gitulah ke lockout sendiri ya. Iya benar. Mau masuk lagi susah. Belum kalau di tempat sana sinyalnya susah, waduh. Oke, next teman-teman, boleh bantu. Nah ini mungkin ya soal diving ya. Kalau diving mungkin bisa share juga nih Kak Al dan Kak Pru. Tapi kalau kemarin ya kita biar aman sebenarnya pakai alat sendiri ya. Biar ya intinya kita tahu lah kebersihannya kayak apa gitu. Kalaupun sharing ya kalian tetap mungkin sedia disinfektan sendiri atau segala macam. Gitu. Boleh share juga Kak Pru mungkin kemarin pengalaman di boat segala macam kita gimana?
Diving, sebenarnya kalau diving gue lumayan percaya diri karena mostly kan di trip dive itu outdoor ya, kapal pun bolong gitu kan ya. Jadi lumayan oke untuk itu. Cuma yang mungkin yang perlu diwaspadain sama teman-teman pada saat misalnya abis itu di kamar gitu kan ya, ngobrol ketemu sama teman-teman gitu kan ya. Jadi ya di at least satu kamar yang satu bubble gitu sama kalian gitu. Jadi kalian gak worry itu. Sama yang perlu diingat juga, kalau kita jalan kita selalu keluar pun kita kan selalu ada kemungkinan tertular ya, itu kita bisa bilang enggak, aku udah prokes 100%, tetap aja bisa ketularan gitu kan. Jadi yang penting juga pada saat balik kita sih tes dulu ya, pas balik tes dulu, terutama kalau yang ada orang tua di rumah, ada orang dengan komorbid di rumah gitu yang satu rumah dengan kita tes PCR dulu gitu, kita pastikan supaya kita nggak bawa. Kalau misalnya nggak bisa PCR, bisa antigen, mungkin bisa pakai masker dulu beberapa hari di rumah gitu kan. Itu buat antisipasi aja sih, terutama yang di rumahnya ada orang tua yang mungkin belum dapat vaksin kedua gitu, atau mungkin ada anggota keluarga yang komorbid gitu. Jadi kita jaga buat orang lain juga gitu, nggak cuma dari kita sendiri. Benar banget. Yang tinggal masih bareng ya. Kalau bareng anjing juga tetap jaga-jaga ya, Kak? Mereka Kalau sih saya kebal ya. juga harus dicek-cek kalau anjingnya dicium, dipeluk-peluk sama orang lain loh. Ada kemungkinan kan. Benar. Nah, mungkin Cindy bisa share juga, Cin, apa namanya, kalau trik khusus nggak lu selama trip, mungkin apa kan, maksudnya virus itu tuh lu akan nyerang ketika kita tuh daya tahan tubuhnya tuh turun atau rendah. Nah, lu biar selama trip. Kalau puji Tuhan sih sejauh ini setiap kali swab antigen masih negatif hasilnya gitu. Semoga teman-teman juga sehat selalu semuanya. Cuman kalau gue sih selalu bawa vitamin. Vitamin itu penting banget. Bukan hanya saat ini sih, tapi sebelum-sebelumnya kan juga kalau bisa minum vitamin supaya daya tahan tubuh kita bagus gitu. Dan jangan tunggu sakit dulu gitu loh. Kayak ketika udah mulai nggak enak dikit nih, sumpel vitamin atau kayak lo tambahin sesuatu yang lain, either itu madu atau tolak angin atau apapun, sebenarnya minuman-minuman yang menyehatkan tuh banyak juga, dan kurangin yang bikin sakit sih. Karena kalau udah gorengan emang enak banget gitu kelihatannya, tapi kalau tiba-tiba batuk kan waspada, deg-degannya jauh lebih deg-degan daripada cuman batuk dulu gitu. Jadi benar-benar ngurangin yang kayak gitu-gitu gitu ya. Terus vitamin selalu dibawa pas trip, dan juga jangan makan bekas temennya, minum bekas temennya. Kalau dulu minta atau icip-icip tuh selalu dilakukan gitu ya, apalagi kalau kita temen deket, kayaknya itu udah biasa banget. Tapi sejak pandemi itu udah nggak pernah lagi sih, kayak benar-benar gue makan di sini sendiri, lo makan itu sendiri. Kalau mau sharing pun ya sharing dengan sendok yang terpisah, jangan lebih sembarangan gitu lah. Intinya gitu sih. Yang jauh beda kalau misalnya dulu kita main comot-comot, bagi dong apa sekarang. Kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa ya kayak gitu lagi, takut. Benar. Kalau mau makan gorengan minta izin dulu ke Al. Nah, boleh itu juga sekali aja ya, ada coachnya. Ya kan? Sekali seminggu doang mulainya nih. Tuh. Oke, boleh deh next lagi. Nah, ini mungkin seru banget. Nemu tempat-tempat outdoor yang malah yang tadi kita nggak bakal datang ke sana gitu nggak sih, kayak nggak akan kepikiran ya tadinya ya. Kayak wah seru sih. Malah mungkin teman-teman sadar nggak sih kayak jadinya sekarang orang-orang itu ya apa namanya, getaway-nya tuh ke alam. Iya banget gak sih? Ya. Nyari outdoor soalnya kan. Yang tadinya kalau misalnya trekking, kenapa? Iya. Yang tadinya kalau misalnya kita trekking gitu kan jarang ketemu orang, sekarang hari biasa pun karena orang-orang pada WFH gitu kan, jadi mereka udah nggak mengenal namanya weekday sama weekend. Jadi sampai gue tuh sampai minta dibikinin jalur lagi yang nggak rame. Nggak perlu ke Curug Mas, tapi pokoknya yang ada airnya, tapi bukan jalur turis gitu. Sampai harus request kayak gitu. Karena mereka semua mainnya udah ke alam. Oh iya sih, lebih aman lah ya. Curug Sentul ya, semua ke Curug Sentul. Dia tuh. Waduh. Wah boleh tuh. Mungkin nih bisa ajak teman-teman Dip. Jalur barunya Kak Al, namanya Kak Al bukan? Jalurnya ekstrim kalau Al. Ekstrim deh. Rame lagi dong. Oh iya, batasin. Rahasia. Secret spot. Oke, next boleh Min. Nah ini sebenarnya video tapi kayak nggak bisa play ya. Tapi intinya pandemi bikin kita kreatif dalam berbagai hal gitu. Mungkin di sini nih kayaknya aktif TikTok nih ada, semuanya aktif sih.
Ini jadi ada terinspirasi apa nih? Ini Kak Pru nih ide ceritanya. Boleh cerita Kak ini di mana ya? Tapi ntar jadi udah nggak bisa di play sih video. Ini bisa dilihat di sosmed masing-masing ya, bisa dilihat di IGTV masing-masing. Ini Kalau ini yang penasaran. kalau tempatnya Al aja deh yang ceritain. Oh iya, Ini mana kita ngapain? Boleh Kak. Jadi tempatnya ini apa ya? Ini namanya Lake House, itu ada di Gunung Puntang di daerah Bandung Selatan ya. Terus dari Kadek nih diundang ke sana, biar nggak sepi kita semua diundang ke sana, dan tempatnya seru banget ternyata. Karena di depannya jangan bayangin danau-danau yang kayak gimana gitu ya. Jadi sebenarnya bikinan, tapi disebutnya jadi Lake House. Terus desainnya itu alami tapi modern banget karena si owner itu suka traveling dan terinspirasi dengan rumah-rumah negara-negara lain gitu. Jadi dia membuat rumah ini tuh seperti, terus ada perapiannya juga yang akhirnya pada malam hari kita bikin perapiannya ala-ala pakai YouTube dengan suara-suara gemertak-gemertak api gitu kan. Pokoknya bisa sekreatif itu. Dan ini pertama kalinya ya gue ikutan jalan bareng kalian. Betul. Dan langsung dikasih dress. Yang tadinya mikir 2 kali buat pakai rok aja gitu, akhirnya pakai dress. Dan dressnya yang zaman-zaman dulu yang wah noni gitu kan, terus pakai topi-topi. Tapi di luar dugaan ternyata gue suka, dan hasilnya juga apa ya, nambah energi dan nambah mood positif pada saat trip. Terus juga ini udah all in semuanya, jadi kita udah nggak perlu keluar-keluar lagi. Jadi dia udah serve dengan sarapan, terus udah makan siang, makan malam, plus cemilan-cemilan yang dimana kita boleh lah ya melupakan banget kalau misalnya harus strict sama karena enak-enak semuanya. Terus apa lagi nih? Oh ya, satu rumah ini kita bisa untuk 9 orang dan mereka nyediain perahu-perahuan, jadi kita bisa bikin foto-foto juga di depannya, di danau-danaunya gitu. Dan bisa trekking juga di sekitarnya, ada tadi yang sungai tadi kita bisa nyemplung-nyemplung, terus ada trekking ke hutan, ke sawah gitu. Jadi menyenangkan banget di sini. Boleh di next nih. Oh, ternyata waktunya sudah mau habis teman-teman. Tapi ini mungkin cerita ada satu tempat terakhir yang mau kita cerita. Ini baru banget nih ya. Ini terlebih fresh. Keren banget. Ini fresh. Coba di next nih yang rame-rame. Nah, jadi ceritanya, ini Cindy kan mungkin sudah mengobati kangen laut ya langsung di sana. Nah kemarin tuh kita pengen nyari, ada nggak ya di Jakarta yang kayak ada suasana laut kayak apa gitu, pantai gitu. Tapi kalau ke Pik kayaknya udah rame banget gitu waktu itu ya pantainya, bahkan sempat ditutup. Nah ini ada satu tempat ya, kita datang, tempatnya kayak nyelusup nggak jelas gitu, tapi pas masuk situ, wow kayak oase gitu. Yang tadi kita panas, ternyata sejuk gitu di sini. Ini namanya Batavia Marina. Nah ini yang nemuin nih siapa yang kemarin ya? Kapru apa Kadek ya? Lupa. Gue. Kapro. Terus seperti biasa lihat nih temanya kita Sailor Girls gitu kan. Putih. Biar seru aja teman-teman ya untuk konten dan kewarasan hidup ini gitu ya. Jadi ini tempatnya namanya Batavia Marina. Jadi dia ini sebenarnya restoran yang sudah cukup lama ya, bangunannya juga kelihatan bangunan yang cukup lama. Ya. Dia sering jadi spot untuk event wedding sebenarnya gitu. Dan dia langsung sama dok-dok tempat kapal-kapal, ada sebagian kayak kapal ya, ada kapal untuk wisata kan belakang kan itu Quicksilver ya untuk wisata, biasanya kan ada yang sunset cruising atau apa itu docking di situ. Dan kapal-kapalnya mostly warnanya putih sih, jadi cakep banget gitu. Dan di situ kan areanya luas, selain buat tempat makan gitu, area outdoor-nya juga besar banget. Jadi kalau teman-teman butuh refreshing bisa ke sana. Tapi mungkin ininya sarannya ya kalau bisa nggak weekend, karena kayaknya kalau weekend penuh ya, terutama sore, karena kan di situ enak sore. Kalau kita datang weekday dan kita datang pas jam buka banget, jadi pagi bener-bener setempat itu kita doang, kami doang gitu. Jadi bebas mau ngapain aja. Benar, itu sih. Itu wajib tuh kuncinya datangnya pagi. Kudunya. Makanya ini. Nah, mungkin karena waktu udah habis, ini masih belum ada nanya, ya udah nggak apa-apa. Nah, ini ada satu tempat juga kita bahkan ya cari tempatnya pokoknya yang sepi-sepi lah ya. Pas ini lagi jam nggak terlalu ramai ya. Jam nanggung ya waktu itu ya Kak ya, datangnya ya. Siang ya sebenarnya habis makan siang kita. Ya.
Nah, mungkin untuk sebelum kita menutup sesi ini, boleh nggak ada pesan-pesan sih buat teman-teman nih, mungkin pengen ya udah 4 di rumah, tetap pengen jalan, tapi ya gimana biar tetap aman gitu kalau lagi traveling. Mungkin dari Cindy dulu boleh. Semoga bisa segera kembali ke laut ya, gitu. Semoga bisa segera menuntaskan kangen-kangen dan sakau-sakau air asinnya gitu. Dan kalau dari aku sih nggak perlu takut-takut banget. Yang penting selama kitanya masih sehat, yakin, dan juga itu dia tadi keep the circle close gitu. Jadi tetap pergi sama orang-orang yang kita percaya, jaga protokol kesehatan selama lagi trip dan setelahnya juga dites lagi kalau bisa. Jadi benar-benar memastikan 100% aman gitu. Tempat-tempatnya sih, kapal-kapalnya semua bandara udah siap sepertinya. Tinggal kita aja mentalnya udah siap apa belum. Mantap. Thank you, Cindy. Oke, mungkin berikutnya boleh Kak Al. Kita tuh hanya bisa mengkontrol yang bisa kita kontrol aja gitu kan. Kalau misalnya kayak pandemi dan segala macamnya kan di luar kontrol kita, ya udahlah ya, susah gitu kan mau diapa-apain juga. Yang kita bisa kontrol 3M, jaga jarak, masker, dan cuci tangan, ya udah kerjakan aja meskipun terdengar ribet gitu. Ya udah jangan bosan-bosan gitu. Kemudian juga selalu dicek sebelum pergi dan sesudah pergi demi keamanan semua anggota keluarga yang ada di rumah. Dan kalau misalnya kayak di pesawat gitu, mereka juga sudah melakukan yang sebisa mungkin kan yang mereka lakukan, ya kita juga harus jaga aja. Misalnya kalau misalnya kita biasa nyemil-nyemil gitu di pesawat, ya tahan-tahan dulu lah, jangan buka-buka masker dulu. Nanti nyemil-nyemilnya pas udah nyampe di tempat tujuan aja gitu. Hal-hal simpel tapi ribet, tapi ya mau gimana lagi. Semoga kita semua cepat bisa balik ya ke laut. Amin. Thank you Kak Al. Semoga itu nggak virtual doang ya belakangnya. Oke, berikutnya Kak Pru, boleh silahkan. Ya, kurang lebih kayak Al sih, kan kita nggak bisa ngontrol surroundingnya kita kayak apa gitu, tapi kita bisa ngontrol diri kita sendiri gitu. Sama buat gua sih yang penting juga tetap up to date sama ini kan pandemi kan setahun ya, walaupun berasanya lama, tapi sebenarnya kayak virusnya tuh baru gitu. Jadi akan selalu ada hasil penelitian yang baru. Kayak awal-awal kan orang-orang disuruh jangan pakai masker dulu gitu kan. Terus kemudian yang sehat pun harus pakai masker gitu. Dan ini akan terus berubah gitu, akan selalu ada penelitian baru gitu. Jadi up to date aja dengan kita punya referensi ilmiah, yang ilmiah ya, jangan hoax dari WhatsApp group gitu kan ya. Kita tahu, oh saya harus membatasi diri saya di mana saya harus ketat, di mana saya bisa lebih longgar, di mana saya bisa lebih tenang, tapi basicnya kita tuh dari penelitian ilmiah gitu, bukan dari, lagi-lagi nih gue, bukan dari hoax WhatsApp group gitu. Hati-hati dengan WhatsApp group, terutama yang keluarga, biasanya banyak banget hoax-hoax gitu. Jadi referensinya cari jurnal-jurnal ilmiah aja, cari dari WHO gitu kan ya. Dengan itu kita akan tahu kayak batasannya apa yang bisa gue lakukan gitu pada saat gue keluar, gue harus gimana gitu kan ya. Jadi kita tetap aware, tapi ya nggak mungkin juga kan kita ngurung diri terus juga selama ini. Sama satu lagi, kalau misalnya kalian belum yakin, gue sih akan bilang jangan jalan. Kalau lu belum yakin, jangan jalan, karena pada saat lu jalan maksain, kalau belum yakin yang ada malah nggak bisa nikmatin tripnya, karena kita trip kan kita pengen happy ya gitu. Jadi siapkan dulu mental, kalau memang sudah siap, sudah tahu apa yang harus dilakukan, baru jalan dan enjoy gitu. Tapi tetap kontrol apa yang bisa dikontrol juga gitu aja sih. Mudah-mudahan segera bisa jalan-jalan dengan enak lagi ya kita semua. Mantap, amin. Ketemu di walk-walk berikutnya ya. Thank you Kak. Ini semua mungkin aku merangkum sedikit tadi, semuanya udah disebutkan dengan baik nih pesan-pesannya teman-teman, dan kurang lebih nih 45 menit seru banget diskusinya ya. Intinya sih teman-teman kalau lagi mau jalan-jalan ya di tengah pandemi ini kan nggak ada yang pasti ya. Yang pasti itu apa sih yang bisa kita kontrol, kayak tadi udah diceritain gitu. Ya udah, kontrol apa yang bisa kita lakukan, jaga kesehatan, protokol kesehatan gitu kan. Terus kalaupun memang mau keluar ya harus siap, harus prepare gitu ya, karena memang udah lebih ribet gitu kalau sekarang mau keluar rumah itu. Kalau memang belum mau keluar ya nggak apa-apa, yang penting lakuin apa yang kalian enjoy gitu ya. Jadi jangan terpressure. Misal teman kalian udah kemana-mana, kalian juga harus kemana-mana, yang enggak juga. Ya udah, tergantung mental kalian masing-masing. Oke, paling itu aja nih sesi sharingnya hari ini. Terima kasih loh waktunya Deep Extreme untuk mengundang kita nih ngobrol di sore-sore hujan nih.
Thank you Terima semuanya. Terima kasih di Very Extreme. insightful talk show, inspiring banget. Tadi juga ada beberapa hal yang aku take a note gitu ya, terutama memang kita benar-benar harus bisa ngukur diri sendiri, bukan cuma sekedar ngukur dompet ya, mau kemana dengan sesuai sama budgetnya, tapi juga mengukur diri sendiri. Kalau misalnya emang nggak yakin, lebih baik jangan dilakukan ya. Oke, thank you Jovita, thank you Pru, kemudian thank you juga Al dan juga Cindy. Sebelumnya kita foto dulu yuk sama-sama yuk. Oke, prepare yourself. Oke, ready semuanya? 1, 2, 3, cheers! Oke. Right, thank you. Terima Kita kasih big applause dulu dong buat teman-teman cewek-cewek kita, traveler kita ini. Luar biasa, keren. Keep inspiring ya. Oke, thank you banget buat semua teman-teman juga yang sudah bergabung dengan DXI Virtual Expo 2021 di hari kedua ini. Dengan berakhirnya Influencer Talk, berakhir juga acara kita hari ini. Dan besok di hari terakhir, yaitu hari ketiga DXI Virtual Expo 2021. Jadi mau award tuh ya, Expo, awardnya nanti belum. Itu kita besok mulainya jam 10 ya guys. Kita besok mulai jam 10 pagi. Nah, di main stage itu jadwal atau agenda talk show-nya ada. Yang pertama itu adalah talk show wisata gunung by APGI. Kemudian untuk talk show kedua ada komunitas penyelam dari NTB. Dan talk show ketiga, keempat, serta kelima besok ada underwater talks ya dengan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa sekali. Jadi pastikan login, pastikan register yourself di websitenya DXI Virtual. Kemudian juga jangan lupa visit juga booth dari teman-teman kita, rekan-rekan kita, mitra-mitra kita secara virtual juga. Oke? Dan kalau yang mau visit pameran boleh register dulu ya. Registernya di mana? Di www.dxivirtual.com. Oke. Sekali lagi ya. Oke. www.dxivirtual.com. Oke, jelaskan? Terima kasih ya. Baik, saya Ririn Agustari ini mohon pamit. Sore hari ini kita ketemu lagi besok. Stay safe, stay healthy, stay productive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Off the stage. Bye.